besar begitu. 2 hal besar, teman-teman semua saya kira yang, penting dan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah yang pertama dia harus mampu untuk merumuskan, visi, goal begitu. Dia harus mampu tuh, organisasi ini mau dibawa ke mana, apa tujuannya, apa obsesinya, itu penting banget makanya disebut dengan fact finding ya. Stephen R. Covey dalam bukunya, Habit yang ke-8 dia menyebutkan bahwa fact finding begitu, merintis jalan, ini penting sekali. Jadi makanya dalam 20 karakter kepemimpinan yang ada dituliskan di dalam buku Causes of Posner itu ya, tantangan kepemimpinan itu, leadership challenge itu disebutkan bahwa salah satu karakter penting dari seorang pemimpin itu adalah berpikiran maju. Kenapa? Karena dengan cara itulah, dengan kemampuan itulah, dengan karakter itulah, kemudian seorang pemimpin itu mampu untuk merumuskan tujuan. Jadi organisasi ini mau dibawa kemana begitu. Jadi apa mimpinya, apa big picture-nya, apa obsesinya dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, selain dia punya kemampuan untuk merumuskan, visinya, ya, mampu untuk menjalankan fungsi fact finding, nah maka seorang pemimpin harus mampu empowering. Ya, menjalankan fungsi-fungsi empowerment, yaitu bisa mendorong semua orang dalam organisasi agar dapat menunjukkan kinerja terbaik begitu dan selalu memiliki komitmen yang kuat. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Kalau saya menawarkan ada 4 ya, 4 ini saya ambil dari, teori kepemimpinan transformasional, begitu. Jadi ada 4 yang bisa disampaikan, yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu namanya adalah individual consideration. Jadi seorang pemimpin itu mampu memperhatikan secara detail ya. Jadi dia mampu untuk memperhatikan apa kebutuhan para anggotanya, apa kelemahan anggotanya, apa kelebihan anggotanya. Oh, anggotanya ini butuh yang seperti ini agar mereka mampu untuk menampilkan kinerja terbaik. Nah, selain dia mampu untuk memperhatikan ya sesuatu yang detail tentang anggotanya, tapi dia juga mampu untuk memenuhi kebutuhan anggota itu gitu. Ya kan? Individual consideration. Jadi dia betul-betul tahu nih dan bahkan dia tidak hanya memahami secara umum saja, kebutuhan anggota itu satu persatu anggota dia memahami. Jadi kalau dia punya 10 anggota, 10-10-nya itu dia tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa kebutuhannya, apa kelemahannya ya. Dan bahkan dia mampu untuk memenuhi semua kebutuhan ya. Kebutuhan agar para anggotanya bisa tumbuh dan berkembang, bisa menampilkan kinerja terbaik. Nah, itu satu. Yang kedua, yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin itu adalah namanya intellectual stimulation. Jadi setelah seorang pemimpin itu mengetahui dan memahami apa kebutuhan para anggotanya, dan kemudian dia mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, maka seorang pemimpin juga harus mampu untuk memberikan stimulus, ya, memberikan tantangan, ya, intellectual stimulation, memberikan stimulus, memberikan tantangan, memberikan rangsangan, gitu loh, kepada para anggotanya untuk tumbuh dan berkembang, agar mereka mampu untuk menunjukkan kinerja terbaik. Jadi tantangan-tantangan itu perlu diberikan. Jadi tantangan, ya, baik yang sifatnya, periodik gitu, satu bulan sekali, 2 bulan sekali, atau yang sifatnya insidental. Jadi tantangan-tantangan khusus ya kepada mereka. Jadi mereka tidak hanya berlari secara biasa, tapi ada tantangan di mana kemudian para anggotanya harus mempercepat gitu loh, kecepatan larinya. Jadi tantangan-tantangan khusus harus disiapkan kepada mereka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, seorang pemimpin juga harus mampu untuk, inspirational motivation, ini fungsi yang ketiga, inspirational motivation. Mampu untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada mereka. Karena saya yakin para anggota itu, apalagi ketika mereka diberikan tantangan, ya mungkin mereka ada ngeluh-ngeluhnya, ada stres-stresnya, ada depresinya, ada tertekannya. Maka pada saat yang sama seorang pemimpin bukan ketika ketika tantangan diberikan itu, sudah dijalani dan kemudian anggotanya itu mengalami, depresi, tekanan dan segala macam, bukan tantangannya yang diselesaikan, bukan tantangannya yang ditarik, tapi motivasinya ditingkatkan. Nah, itu tugas yang ketiga, fungsi yang ketiga yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin dalam rangka empowering para anggotanya ya kan? Jadi memberikan motivasi. Dan yang keempat adalah modeling. Ya, yang keempat itu namanya idealis influence ya. Jadi ketika seorang pemimpin itu mampu memberikan pengaruhnya karena dia mampu untuk menampilkan performa yang ideal. Jadi dia mampu menjadi model, mampu menjadi contoh gitu loh. Dan saya kira motivasi yang terbaik, inspirasi yang terbaik itu adalah contoh. Ya, makanya seorang pemimpin harus mampu untuk memberikan contoh kepada para anggotanya, ya kan? Jadi selain tadi yang pertama mampu untuk individual consideration, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para individu anggota secara detail, kemudian pemimpin itu mampu untuk memberikan tantangan-tantangannya ya, intellectual stimulation, dan kemudian pemimpin juga mampu untuk memberikan inspirational motivation, memberikan inspirasi dan motivasi kepada para anggotanya, maka yang keempat harus mampu untuk menjadi contoh.
ya. Yang dengan contoh itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pemimpin itu akan dikagumi. Indikasi yang pertama, pemimpin itu akan dikagumi oleh anggotanya. Atau yang bahkan yang kedua, tidak tidak hanya dikagumi, tapi pemimpin itu juga dikagumi dan ada kecenderungan untuk diikuti gitu loh, oleh para anggotanya. Paling tidak sih kita bisa mencapai level yang pertama ya, tidak wajib juga kepada para anggota agar mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, misalnya gaya berjalan, gaya berbicara, gaya gaya kepemimpinan enggak ya. Karena kan kalau style itu, style berbicara, gaya berjalan, gaya memimpin itu kan bisa dikatakan apa, tipikal ya, itu kan opsional tergantung masing-masing, tapi paling tidak kita menjadi sosok yang dikagumi dan kemudian orang-orang, para anggota kita terpengaruh dengan itu sehingga kemudian mereka punya semangat ya untuk tumbuh dan berkembang.